fotografi mewawancarai lahan TPS. Apa sih itu TPS? Tempat pembuangan sampah. Stay tune ya, dadah. Lokasi pertama yang kita tuju berada di Jalan Baros, Cimahi Selatan yang berdepanan langsung dengan Pasar Baros dan juga SMP Mikael. Disclaimer, sebelumnya juga kita udah minta izin kepada orang atau stranger yang kita videoin dalam wawancara. Oke teman-teman, sekarang kita mulai sesi wawancaranya ya. Kondisi sampah di Cimahi ini gimana Pak? Ya kalau untuk sampah di Cimahi ya banyak sih. Banyak. Iya. Terus kalau jumlah TPS-nya udah cukup belum untuk menampung sampah di Cimahi? Belum sih kayaknya. Belum. Iya. Jadi menurut Bapak solusinya gimana? Ya kalau menurut saya kalau solusinya ya kalau di sini kan ya gimana di sananya kalau di tempat akhirnya sekarang kan lagi musim hujan, jadi pada mobil-mobil itu jadi pada ngantri. Oh iya. Pada ngantri buang 1 liter juga dari pagi sampai sekarang belum balik ke sini. Oh iya. Karena di sananya jalannya jelek. Makasih ya Pak. Ya. Bapak namanya siapa? Punten. Bapak Tata. Pak Tata. Ya. Oh, ya. Makasih Pak Tata. Nah, sekarang kita lanjut tentang pendapat warga di TPS Baros. Saya mau tanya terkait di TPS ya Pak. Apa pendapat Bapak terhadap kondisi sampah di Cimahi? Sampah masih lancar, nggak ada kendala, jadi setiap hari teratur. Pekerjanya itu rutin masuk setiap pagi, jadi sore itu udah bersih. Terus itu akomodasinya nggak pernah rusak, jadi mobilnya kesananya nggak ada hambatan gitu. Dibuangnya jadi selalu tepat waktu. Kalau sampah di sini, Kalau boleh tahu dibuangnya di mana? di daerah Cikalong Wetan, jauh. Cikalong Wetan. Kalau menurut Bapak jumlah TPS di Cimahi cukup nggak? Saya kan penduduk di Cimahi itu banyak, jadi Ya. menurut Bapak cukup nggak? Kayaknya kalau akomodasi yang kurang, kalau tempatnya udah banyak. Tempatnya Kalau udah banyak. sarana transportnya memang sedikit. Menurut Bapak solusinya gimana? Caranya kan udah ada yang di Nagrek itu yang seperti pembakaran itu krematorium gitu. Halo semuanya. Sekarang kita ada di TPS Unjani dan kita akan melakukan wawancara kedua. Ya. Ulangin nih tadi Renonya ketawa. Nah, sekarang kita udah sampai di TPS Unjani dan kita mau mulai wawancaranya. Oke, sekarang jadi kita bakal masuk ke dalam TPS Unjaninya dan kebetulan diperbolehkan juga dari penjaga TPS Unjaninya buat dilihat-lihat. Ini suasananya benar-benar banyak banget pembakaran sampah sampah. dan benar-benar bau banget. Kita bakal lihat itu mesin dari olahan sampah jadi debu. Nah itu hasilnya, itu benar-benar panas banget tadi, benar-benar hawanya panas banget. Tadinya mau ke situ mau pegang cuman nggak jadi. Jangan panas coy. Panas coy. Ya guys, itu sampah yang susah dikelolanya. Sampah yang susah dihancurkan, dibakar gak bisa. Sama Allah aja. Oke teman-teman, sekarang kita berada di tempat TPS kedua dan kita mulai wawancaranya. Halo Pak, dengan Bapak siapa? Deden. Mau nanya, apa pendapat Bapak terhadap kondisi sampah di Cimahi mengingat jumlah penduduk di Cimahi yang cukup padat? Ya oper ini aja ini mah. Overload kalau masalah sampah. Ini juga di sini di apa namanya? Di jadwal ganjil genap sini tuh. Ganjil genap kan. Kalau nggak ada ganjil genap kan nggak mungkin seperti ini kan. Apa Bapak merasa jumlah TPS di Cimahi ini sudah cukup memadai untuk menampung semua sampah di Cimahi?
Kalau sebenarnya udah cukup sih sebenarnya mah, cuma apa? Yang memilah-milah itu kan harusnya dari rumah ke rumah itu lebih bagus ya itu. Bapak bagaimana solusinya kalau dia tentang sampah di Cimahi TPS? Ya kalau bisa mah itu kan harus dipilah dari rumah ke rumah masing-masing. Jadi buang yang organik, buang sampah yang untuk bisa dipakai ini apa pupuk apa kan itu Bisa. ya dipisah-pisah dari rumah masing-masing harusnya bisa mengurangi sampah. Apalagi ada pembakaran kan tahu. Ya, Nah itu tuh 1 ton per hari, 1 ton. 1 ton per hari sampah itu. Berarti bergulir ganti-ganti. Ya apalagi kalau setiap TPS ada pembakaran, wah itu lebih bagus. Makasih ya, Bapak. Makasih Bapak. Apa dadah ke kamera Pak? Dadah. Dadah. Nih Bu, menurut Ibu apa pendapat Ibu terhadap kondisi sampah di Cimahi mengingat jumlah penduduk Cimahi yang cukup padat? Menurut saya kondisi sampah di Cimahi ya, khususnya daerah saya sendiri, cukup banyak juga sebetulnya dan cukup mengganggu sebenarnya ya. Soalnya kita juga nggak tahu tempatnya yang harusnya kemana itu buangnya. Jadi ini aja udah dari mana-mana sebenarnya. Kalau misalnya nggak dijaga sama yang dari sana, yang dari Pemkotnya, ini numpuk terus. Apalagi kalau dikasih musim hujan. Saya kan dekat rumahnya, aromanya wah luar biasa. Oh ya, berarti teman-teman nih TPS di Cimahi itu masih kurang nih buat pemerintah Cimahi ya. Tambahin TPS-nya. Nih yang terakhir menurut Ibu solusinya? Tambahin TPS-nya ya. Menurut saya tambahin TPS-nya Ya tempat pembuangan. sama masyarakatnya juga sih sebenarnya. Jadi harusnya mereka juga tahu harus dipilah-pilah mana yang basah, mana yang kering, mana yang mudah dibakar, mana yang enggak. Jadi kalau pas dimasukin sampah itu mereka bisa, oh yang ini yang basah, ini Pampers misalnya, ini apa. Jadi bisa dipisah-pisah, nggak disatuin. Kalau kayak gitu kan jadinya ribet juga. Jadi aromanya numpuk aneh gitu. Kecuali kayak di mana ada bank sampah ya. Jadi dibikin kayak gitu bagusnya. Nah itu ya Bu. Udah. Ya terima kasih ya teman-teman. Terima kasih juga Ibu Sri. Iya, sama-sama. Oke, jadi segitu aja video dari kelompok geografi. Semoga bermanfaat buat kalian semua yang mau lihat TPS tapi secara online dan juga buang sampah pada tempatnya. Dadah. Halo semuanya. Jadi SMA 2. Kalau real good.